بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل وآله الطيبين الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد، وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan pada kita pada bulan yang suci dan mulia ini, pada bulan dilipat gandakan semua pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang disebut sebagai bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka indah di bulan yang bahagia ini, bulan diturunkan Al-Quran, untuk kita penuhi hari-hari itu dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, membicarakan hal-hal yang terkandung dalam Al-Quran, menggali ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Karena mengkaji ilmu Al-Quran, memperdalam ilmu Al-Quran untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran, itu jauh lebih mulia di sisi Allah daripada hanya membaca Al-Quran tanpa merenungkan arti makna yang terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan kepada umat manusia agar kemudian direnungkan apa isi yang terkandung dalam Al-Quran. Allah melarang orang mengkaji Al-Quran hanya begitu saja, tanpa ingin tahu, tanpa ingin mengenal artinya, tanpa ingin mengambil ibrah dan pelajaran di balik Al-Quran. Karena itu Allah menyebut dan menganggap orang yang tidak merenungkan Al-Quran, kandungan Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang hatinya telah tertutup. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka ingin merenungkan Al-Quran? Apakah memang sudah terkunci dan tertutup hati mereka? Mudah-mudahan Allah tidak menjadikan kita tergolong dari orang yang tertutup hatinya, kemudian tidak ingin mengkaji dan mempelajari kandungan Al-Quran. Walaupun mengkaji kandungan Al-Quran bukan hanya berhenti dalam kajian, tapi ingin mengamalkan dan mempraktekkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Karena kalau tidak,
mungkin kita membaca Al-Quran, tapi di waktu yang sama Al-Quran yang kita baca itu justru melaknat kita di dunia dan kelak akan menjadi saksi jelek di akhirat. Rasul pernah bersabda, rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang membaca Al-Quran, tapi Quran itu sendiri melaknatnya karena ia membaca Al-Quran tapi hidupnya jauh dari mempraktekkan isi Al-Quran. Ia mempelajari Al-Quran tapi perilakunya jauh dari ketentuan Al-Quran. Ayolah ikhwah, karena itu malam-malam Ramadan semacam ini insyaallah kita akan isi kajian kita dengan mengkaji apa yang mampu kita kaji berkaitan dengan Al-Quran, kandungan Al-Quran. Malam ini yang ingin saya kaji adalah arti tawakal dalam Al-Quran. Berkaitan dengan tawakal ini sering kadang-kadang kita salah tafsirkan, atau kadang-kadang orang tidak lagi mau bertawakal karena ia anggap bertawakal artinya akan tidak memperoleh sesuatu yang ia harapkan. Ada pula yang mengartikan tawakal dengan salah. Ia ingin berkata untuk bertawakal, kemudian ia tidak lagi melakukan hal-hal yang Allah perintahkan agar ia lakukan dalam alam sabab musabab ini. Maka ia kemudian tidak mempraktikkan tawakal, tapi justru bertentangan dengan Al-Quran dan syariat yang dibawa oleh Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kadang-kadang kita hidup dalam kebingungan. Sering orang ini hidup dalam kebingungan ketika tidak tercapai apa yang ia inginkan, ketika tidak terlaksana apa yang ia harapkan. Sering kemudian ia mencaci sekelilingnya. Kadang-kadang justru sadar atau tidak, ia mungkin menyalahkan Allah karena enggak menentukan yang terbaik kepadanya. Menurut ia apa yang ia cari itu baik. Tetapi apabila orang mengenal arti tawakal, kemudian hidup dengan bertawakal kepada Allah, pasti dia tidak pernah akan sengsara. Dia akan menikmati ketika memperoleh apa yang ia inginkan, dan akan menikmati pula ketika yang ia inginkan belum terlaksana, karena dalam dua-duanya dia yakin bahwa Allah yang ia telah pasrahkan dirinya kepadanya, dia adalah zat yang maha rahman dan rahim, yang tidak akan memberikan kepada hambanya kecuali yang terbaik. Apabila jiwa dan arti tawakal ini ada pada manusia, pada seorang muslim, maka seorang muslim itu akan tentram hatinya, akan bahagia dalam kehidupannya saat memiliki atau tidak memiliki, saat tercapai yang ia harapkan atau tidak tercapai. Justru ini mungkin yang tersirat dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi ketika beliau ingin menjelaskan bagaimana hakikat seorang mukmin dalam kehidupannya. Beliau pernah bersabda sallallahu alaihi wa alihi, ajaban li amril mu'min wa kullu amrihi ajab, in asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Sungguh mengherankan, kata Rasulullah, perilaku orang mukmin, dan ini hanya dimiliki orang mukmin. Apabila menimpa padanya, apabila ia memperoleh kesenangan, kenikmatan, ia bersyukur, maka syukurnya ini nilainya di sisi Allah lebih baik dari kenikmatan yang sedang ia nikmati. Apabila ia ditimpa musibah, problem, dia sabar, maka sabar ini nilainya di sisi Allah jauh baik bagi dirinya di dunia dan akhiratnya. Maka mukmin dalam kesenangan dalam keadaan baik, ketika ditimpa musibah dalam keadaan baik, dan itu hanya dimiliki seorang mukmin. Kapan? Ketika di hati mukmin itu ada tawakal kepada Allah, yang artinya pasrah kepada Allah azza wa jalla. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk bertawakal kepada Allah. Mutlak arti tawakal, pasrah diri kepada Allah. Bahkan banyak ayat-ayat Al-Quran bukan hanya menganjurkan kita untuk bertawakal, tetapi Allah mengharuskan kita hanya bersandarkan diri kepada Allah. Tawakal, orang menyebut arti tawakal itu ialah
wakaltu amru ilai wa amra ilai ay fawwattu ilai. Orang tawakal kepada Allah itu artinya ia pasrahkan dirinya hanya kepada Allah dalam segala hal. Karena itu tawakal itu artinya ketika seorang hamba menampakkan di hadapan Allah bahwa ia tidak memiliki daya dan upaya, bahwa ia enggak memiliki kekuatan, la haula wala quwata pada dirinya, karena itu kemudian ia hanya serahkan kepada Allah. Tawakal ialah izharul ajzi wal i'ya, menampakkan kelemahan diri dan ketidakmampuan di hadapan sesuatu. Itulah arti tawakal. Karena itu kemudian orang menyebutkan tawakal itu artinya seorang hamba hanya menyerahkan semua urusannya kepada Allah dengan dari segala sesuatu yang ia ingin peroleh. Apapun sesuatu itu ia hanya pasrahkan diri kepada Allah, dan itulah arti tawakal. Karena itu ahlul haqiqah, orang-orang yang telah dekat kepada Allah, mereka mendefinisikan arti tawakal itu dengan ungkapan mereka, at-tawakkul huwa as-siqa bima 'indallah wal ya'su bima fi aidin nas. Tawakal itu ialah percaya bahwa hanya kepada Allah, bahwa penyelesaiannya hanya di tangan Allah, dan kemudian ia putus asa dengan semua yang dimiliki manusia. Itu tawakal. Ketika orang hanya mengharapkan Allah dan putus asa dengan semua yang dimiliki oleh orang, baru itu ia berarti telah memiliki arti tawakal yang sebenarnya. Karena itu ada dalam salah satu hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, ketika Rasul pernah bertanya kepada Jibril berkaitan apakah sebenarnya arti tawakal. Karena kadang-kadang kita harus ingin tahu apa sebenarnya arti tawakal itu. Rasul sallallahu alaihi wa alihi dalam salah satu sabdanya, beliau pernah berdialog dengan Jibril berkaitan dengan arti tawakal. Ketika beliau berkata, "Mat tawakkul 'ala Allah?" Apakah arti tawakal kepada Allah? Maka jawabannya, "Al-ilmu bi annal makhluq la yadurru wa la yanfa' wala yu'ti wala yamna." Tawakal, puncak arti tawakal itu ialah ketika seorang hamba meyakini bahwa makhluk, artinya manusia dan siapapun selain Allah, tidak pernah mampu memberi madarat atau mampu memberi manfaat, tidak mampu memberi atau enggak mampu menolak dan mencegah. Yang hanya mampu memberi dan menolak, yang mampu memberikan manfaat dan menyelamatkan dari bahaya, hanya Allah. Arti tawakal ialah membuang jauh dari hati bahwa makhluk, artinya selain Allah, la yadurru wa la yanfa', tidak bisa memberi madarat atau tidak mampu memberikan manfaat. Wala yu'ti, enggak mampu memberi, wala yamna, dan tidak mampu mencegah. Kemudian wasti'malul ya'si minal khalq. Tawakal itu artinya putus asa dengan apa yang dimiliki oleh makhluk. Karena kalau orang sudah putus asa dengan yang dimiliki oleh makhluk, dia akan hanya bersandar kepada Khalik, kepada Allah. Ketika seseorang masih mengharapkan selain Allah, maka di situ Allah akan membiarkan ia dengan makhluk yang ia harapkan. Sementara tidak ada sesuatu terjadi di muka bumi atau di alam ini kecuali semua hanya ketentuan dari Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat, setiap detik, semua yang terjadi di situ ada Allah yang menyelesaikan dan yang mewujudkan segala sesuatu. Putus asa dengan apa yang dimiliki. Fa idza kana al-'abdu kadzalik. Kalau seseorang sudah meyakini adalah manusia tidak mampu memberi madarat, tidak mampu memberi manfaat, enggak mampu memberi, tidak mampu mencegah, kemudian ia putus asa dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Apabila orang telah mengisi hatinya dengan ini, menurut Rasul dari hadis Jibril, lam ya'mal li ahadin siwallah
orang itu pasti tidak pernah akan melakukan apapun kecuali yang ia lakukan hanya untuk Allah, dan tidak pernah melakukan sesuatu untuk selain Allah. Walam yarju walam yakhaf siwallah, tidak pernah mengharap, tidak pernah takut kecuali kepada Allah. Kemudian walam yatma' fi ahadin siwallah, tidak pernah mengharapkan apapun kecuali hanya mengharapkan dari Allah. Fahadha huwa tawakkul. Begini hadis Jibril, inilah tawakal sebenarnya. Tawakal ketika orang telah meyakini, dia pasrahkan dirinya kepada Allah. Nanti kita baca ayat-ayatnya. Kalau orang telah memasrahkan dirinya kepada Allah, maka karena itu salah satu nama Allah, asma Allah yang kita baca ialah Allah itu adalah Al-Wakil. Arti Al-Wakil itu ialah yang memenuhi semua kebutuhan hambanya, yang mencukupi, mewakili artinya mencukupi semua kebutuhan makhluknya. Karena itu dalam salah satu ayat Al-Quran Allah melarang kita mencari sesuatu kecuali kepada Allah. Allah pernah berfirman, Allah tattakhidhu min duni wakila. Wahai anak Adam, jangan mencari wakil selain aku, jangan memasrahkan urusanmu kecuali hanya kepadaku, dan jangan kepada yang lainnya. Karena itu salah satu nama Allah adalah Al-Wakil. Orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah, orang yang bertawakal kepada Allah, orang itu akan mendapatkan bermacam-macam di hadapan Allah. Pertama, orang yang bertawakal kepada Allah itu orang yang dicintai oleh Allah. Artinya orang yang bertawakal kepada Allah itu menjadi Habibullah, kekasih Allah. Pernahkah sang kekasih meninggalkan kekasihnya? Pernahkah sang kekasih membiarkan kekasihnya dalam kesulitan? Allah gamblang dalam firman-Nya Ali Imran 159. Allah berfirman, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah senang dengan orang-orang yang bertawakal. Orang yang bertawakal karena hanya menyandarkan semua urusannya pada Allah, maka Allah mencintai orang tersebut. Apabila Allah mencintai hambanya, maka pasti Allah memberikan semua yang terbaik kepada kekasihnya. Kedua, orang yang bertawakal kepada Allah itu Allah akan selesaikan semua urusannya. Bukankah kita bekerja, berusaha, ingin sukses apa yang kita rencanakan, ingin sampai titik yang kita harapkan, sementara Allah menjamin orang yang bertawakal kepadanya selain dicintai, Allah akan selesaikan semua urusannya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih. Begitu firman Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah, maka cukup baginya Allah. Allah akan menyelesaikan semua urusannya. Apabila Allah yang ingin menyelesaikan urusannya, apakah ada urusan Allah tergantung-gantung gak selesai? Terkatung-katung, maaf. Apakah ada urusan Allah ketika Allah ingin menyelesaikan ada yang mencegah? Sementara apapun yang dikehendaki oleh Allah, ma yubaddalul qawlu ladayya, semua ketentuan Allah tidak pernah berubah. La mu'aqqiba li hukmi, tidak ada yang bisa mencegah ketentuan Allah. Apabila Allah telah menjamin bahwa orang yang bertawakal kepadanya pasti akan diselesaikan urusannya, akan disampaikan kepada apa yang ia harapkan, balighu amrih. Adakah yang bisa menolak ketentuan Allah? Sementara kita baca dalam firman Allah bahwa ketentuan Allah itu ialah idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Orang yang bertawakal menjadi kekasih Allah. Orang yang bertawakal dijamin oleh Allah akan diselesaikan urusannya.
Kalau orang yang kemudian berpaling dari Allah, mengandalkan selain Allah, pasti tidak pernah akan selesai urusannya, karena yang bisa menyelesaikan urusan hanyalah Allah. Sementara kita berpaling dari zat itu, maka mustahil akan selesai apa yang kita harapkan. Kalau ingin selesai apa yang kita harapkan, jalannya hanyalah wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Tidak pernah Habib kekasih meninggalkan kekasihnya. Siapa yang Allah menjadi kekasihnya dan menjadi kekasih Allah, siapa yang Allah yang akan menyelesaikan urusannya, maka tidak pernah akan sengsara. Karena itu syiar para anbiya cuman hasbunallah, cukup bagi kami Allah. Karena itu Rasul disuruh oleh Allah perang, jihad, untuk melawan semua kekufuran walau sendiri Rasulullah disuruh jihad oleh Allah. Karena apa? Karena Allah telah berfirman dan berkhitab kepada beliau, hasbukallah, cukup bagimu Allah. Orang yang bertawakal, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, artinya Allah akan selesaikan urusannya. Bukankah di ayat lain Allah berfirman, yaitu dalam surat Zumar ayat 36, alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah yang menyelesaikan semua urusan hambanya? Allah yang menyelesaikan semua urusan hambanya. Bukankah orang yang bertawakal kepada Allah artinya sedang bertawakal kepada zat yang maha mampu, nggak pernah dikalahkan, yang maha kokoh, yang maha bijaksana, pasti akan menyelesaikan apapun urusan orang yang bersandar kepadanya. Coba renungkan bersama firman Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha azizun hakim. Azizun la yudhallu wa la yuqhar, maha mampu, hakim, bijaksana. Kemampuannya pasti mampu untuk menyelesaikan semua urusan kita. Kebijaksanaannya pasti akan menyelesaikan apapun yang kita hendaki, selagi itu baik untuk kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha azizun hakim. Mungkin kita juga bertanya, kenapa sih kita harus bertawakal? Kalau bertawakal menjadikan kita kekasih Allah, jaminan dari Allah akan selesai urusan kita. Kenapa kita harus bertawakal kepadanya? Surat Ibrahim yang saya baca tadi gamblang. Allah memberikan satu isyarat kepada kita. Kenapa kita enggak bertawakal kepadanya? Bukankah seluruh nikmat dan karunia ini hanya darinya? Maka harusnya kita serahkan semua yang belum kita capai kepada zat pemilik nikmat itu. Sebagaimana telah memberikan sebelum kita minta, pasti akan memberikan ketika kita sandarkan kepadanya. Wa ma lana an lanatawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana. Kenapa kita enggak bertawakal? Kedua, orang bertawakal kepada Allah karena yakin bahwa seluruh sebab ini tidak mampu melaksanakan sesuatu kalau dibalik semua sebab itu tidak ada Tuhan Allah yang menyelesaikan, menggerakkan semua sebab itu. Apapun usaha kita, apapun yang kita andalkan, pasti bisa nyeleweng atau tidak menyampaikan kita pada tujuan. Karena itu kita nggak boleh mempercayai semua usaha ini saja, tapi kita harus mempercayai bahwa di balik semua sebab musabab ini adalah ada yang menggerakkan, yaitu Allah. Nanti kita akan bahas, bukan berarti kita meninggalkan tanpa usaha, tidak. Tetapi Allah melarang kita hanya mengandalkan usaha kita, karena semua ketentuan ini, pemberi ketentuannya adalah Allah. Mampu selesai dan tidaknya di tangan Allah. Kalau kita yakini semua ketentuan di alam wujud ini yang menentukan cuman Allah, yang mengatur cuman Allah. Allah memiliki para malaikat. Allah menyebutkan yudabbirul amra, Allah yang mengurus, mengatur semua urusan.
Allah memiliki para malaikatnya yang disebut fal mudabbirati amra, mereka yang disuruh mengatur oleh Allah urusan semua alam ini. Maka semua usaha yang ketika kita usaha, kita tidak boleh mengandalkan apa yang kita lakukan, karena itu hanyalah bisa selesai dan tidaknya hanya di tangan Allah. Sering kita menghitung-hitung dalam kerjaan kita harian, di atas meja semuanya mulus, tetapi ketika sampai di lapangan ternyata semua berbeda. Bahkan sering kita mengandalkan selain Allah, justru disitulah kehancuran kita. Ketika orang mengandalkan selain Allah, Allah maha cemburu dengan hambanya, karena Allah mencintai hambanya. Hambaku, engkau pergi kepada selainku, sementara kekuatan hanya pada tanganku, enyahlah dan mohonlah kepada sana. Begitulah beberapa riwayat hadis qudsi firman Allah kepada salah satu nabinya dari Nabi Bani Israel. Orang yang bertawakal kepada selain Allah, menyandarkan diri, hanya mengandalkan hal-hal yang ia usahakan, pasti ia akan sirna. Karena segala wujud ini hanya taat kepada Allah. Justru ketentuan Allah, Allah yang memberikan ketentuan. Ketentuan itu bisa dirubah oleh Allah. Kalau Allah menghendaki harus dirubah untuk hambanya. Bukankah lautan menenggelamkan siapa yang berjalan di atasnya? Tetapi lautan itu untuk Musa tidak menenggelamkan. Justru Musa dengan pengikutnya berjalan aman bagaikan darat laut tadi itu. Bukankah api membakar segala sesuatu? Begitu ketentuan Allah dalam alam sebab musabbab ini. Tetapi Allah mencabut ketentuan api itu ketika Khalifatullah, ketika Nabiullah Ibrahim di dalam api itu. Ketika Allah hanya berfirman, ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ketentuan bukan di alam sebab-sebab. Ketentuan bukan hanya usaha yang ada di hadapan manusia, tapi kita harus usaha. Nanti disebutkan ayat-ayatnya. Tetapi dilarang kita mengandalkan kemampuan kita. Allah pernah memberikan contoh pada kita dalam Al-Quran. Ada seorang yang sangat congkak dan sombong, pernah menepuk dadanya, menganggap ia berhasil dalam usahanya, menganggap ia sukses karena mampunya ia berusaha. Pernah Allah mencontohkan kepada kita sosok manusia yang kaya raya saat itu bernama Qarun. Ketika mulai Nabi Musa memerintahkan dia akan menginfakkan sebagai hartanya untuk yang lain, dia pernah menepuk dada, ia berkata, innama utituhu ala ilmin indi, aku kaya karena kepandaianku. Aku menjadi memiliki segala sesuatu ini karena pandainya aku mencari harta. Ketika ia mengandalkan kemampuannya, ketika ia congkak dengan usahanya, apa yang terjadi? Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Allah belah bumi, Allah masukkan ia istananya, semua kekayaannya ditelan oleh bumi dan selesai. Tinggal merupakan pelajaran sepanjang kehidupan untuk orang kemudian bertanya kepadanya, kalau engkau memperoleh seluruh harta ini karena kepandaianmu, mengapa kepandaianmu gak mampu menyimpan harta itu atau menolak ketentuan Allah apabila Allah menentukan? Tawakal kepada Allah mengajarkan kita agar kenapa kita bertawakal? Karena keyakinan kita ternyata segala sesuatu ini bukan hanya dalam yang kita lihat dalam usaha kita, tetapi terjadinya segala sesuatu ini adalah karena ada Allah di balik semua itu yang menentukan. Karena itu ayyuhal ikhwah, dalam ayat-ayat Al-Qur'an banyak sekali yang sempat saya tulis di sini dalam Ali Imran 1, 2, 3, Al-Maidah 11, Al-Anfal 2, At-Taubah 51, Ibrahim 11 dan 12, Az-Zumar 38, Al-Mujadalah 10, At-Taghabun 13. Semua ayat-ayat ini dan masih banyak, di situ Allah memerintahkan kita dengan hasr, hanya artinya
dengan kalimatnya wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya apabila Allah mendahulukan 'alallah yakni jar wa majrur, artinya dalam ilmu nahwu lil hasr, artinya hanya kepada Allah, jangan pergi kepada yang lainnya. Ayat demi ayat Al-Quran Allah memerintahkan manusia agar hanya kepada Allah. Orang bisa natawakkal alallah, kita bertawakal kepada Allah. Mungkin masih bertawakal kepada Allah dan tawakal kepada selain Allah. Tetapi kalau bahasanya alallahi falyatawakkal, artinya hanya kepada Allah harus ia bertawakal. Seperti na'buduka, kami menyembah engkau ya Allah, bisa juga menyembah Allah di waktu yang sama menyembah selain Allah. Tetapi kalau iyyaka na'bud, artinya hanya kepadamu kami menyembah. Ayat-ayat Al-Quran begitu banyak Allah sebutkan untuk kita kaum mukminin agar hanya kepada Allah orang bertawakal, menyandarkan diri hanya kepada Allah, jangan pergi kepada selain Allah. Karena pergi kepada selain Allah tidak pernah akan memperoleh sesuatu di sana. Karena itu seorang mukmin yang sebenarnya adalah orang yang hanya menyandarkan dirinya kepada Allah dengan kemampuan, dengan pengertiannya, pengetahuannya bahwa segala sesuatu tidak pernah akan terjadi kalau tidak Allah menentukan dalam hal itu. Muhammad Iqbal Pujangga Pakistan pernah mengatakan, ittakaltu ila ghairillahi marratan wahidah fauqibtu bil hawani mi'atai marrah. Aku pernah sekali saja menyandarkan diri kepada selain Allah, sekali saja. Tapi setelah itu aku mendapatkan sanksi dalam 200 hal keadaan aku terhina. Sekali aku bersandar kepada selain Allah, 200 pekerjaanku tidak pernah selesai sebagai sanksi Allah berikan kepadaku. Saya kira kita juga mungkin pernah mengalami hal-hal gini. Sering kita pernah mengandalkan orang, pernah kita mengandalkan orang yang kita anggap mampu menyelesaikan urusan kita. Justru di tangan orang itu kekecewaan yang ada pada kita, kegagalan urusan kita, karena kita melupakan Allah saat itu. Dan sebenarnya Islam yang kita anut ini, Al-Quran ketika mengajarkan kita hanya untuk bertawakal kepada Allah, seperti ketika Al-Quran mengajarkan kita supaya hanya menyembah kepada Allah, semestinya sebenarnya saat itu Allah memberikan kemerdekaan mutlak kepada setiap hamba Allah, agar tidak lagi terbelenggu dengan hal-hal yang lain, agar tidak lagi menjadi budak di hadapan siapapun dan di hadapan apapun. Hendaklah dia hanya menyandarkan dirinya kepada Zat yang esa, yang maha mampu dan maha mampu menyelesaikan semua urusannya. Kalau kita melihat Al-Quran, banyak Al-Quran mengajarkan kita kepada siapa sih kita bertawakal ini. Dalam kehidupan kita sering mungkin mengandalkan orang kaya yang kita anggap dia mungkin, atau kadang-kadang kita anggap pasti menyelesaikan urusan kita. Kekayaan kapan pernah kekal abadi? Hari ini orang kaya, bisa minggu depan ia menjadi orang paling miskin, sehingga sandaran kita habis. Kadang-kadang kita menyandarkan hanya kepada pejabat, kita anggap pejabat menyelesaikan urusan kita, sementara pejabat itu ada masanya. Hari ini menjabat, besok hanya mantan dan gak memiliki sesuatu. Allah ketika mengajak kita agar kita menjadi orang yang merdeka, memiliki pegangan yang kokoh, tidak diombang-ambingkan oleh keadaan, Allah memerintahkan kita, fatawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Zat yang selamanya hidup, tidak pernah mati. Kalau bertawakal kepada makhluk yang akan mati, makhluk yang kaya bisa menjadi miskin, makhluk yang kuat bisa menjadi lemah, makhluk yang memiliki jabatan bisa lari atau keluar, bahkan dipecat dari jabatannya, maka kita akan terombang-ambing.
hari ini ke sini, besok ke sana. Allah ingin mengajari kita agar menjadi seorang hamba yang merdeka, mulia. Karena itu Allah hanya mengatakan, sandarkan semua urusanmu kepada Zat yang Al-Hayyu alladzi la yamut. Fatawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada Zat Allah yang tidak pernah akan mati. Atau Allah menyebutkan wa tawakkal alal azizir rahim. Ini dalam Syu'ara 2:17. Kalau tawakkal alal hayyil ladzi la yamut, Furqan 8:58. Bertawakallah kepada Al-Aziz yang maha perkasa, kemudian Rahim yang maha rahmat. Artinya melihat kesulitan hambanya pasti akan menyelesaikannya, karena ia Zat yang penuh rahmat. Siapapun yang pernah kita andalkan tidak memiliki sifat Rahim dan Aziz, tetapi Allah ingin mengajari kita agar kita lepas dari semua belenggu-belenggu yang akan mengikat kita. Allah hanya mengatakan bertawakkallah kepada Al-Hayyul ladzi la yamut, atau bertawakkallah kepada Al-Azizir Rahim yang maha perkasa, gak pernah akan mampu dikalahkan, dan sekaligus Ar-Rahim yang penuh belas kasihan dengan hambanya. Masakah ia Allah akan mensia-siakan hambanya yang telah hanya menyandarkan diri kepadanya? Su'udon besar kita kepada Allah kalau kita menganggap, kalau kita menyerahkan kepada orang selesai urusan kita, sementara kepada yang maha rahmat, maha aziz kita anggap mungkin gak selesai, maka kita cukup su'udon kepada Allah, dan itu besar dosanya. Wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut wa tawakkal alal azizir rahim. Atau dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Bertawakkallah kepada Allah dan cukup bagimu Allah yang menyelesaikan semua urusanmu. Kalau orang sudah dengan Allah, kenapa ia harus kembali? Kenapa ia harus mencari selain Allah? Kalau orang sudah bersama Allah, kenapa mencari makhluk yang lain? Hadis-hadis bertawakal sebentar lagi akan saya baca. Tetapi inilah kebesaran tawakal. Sementara di waktu yang sama, tawakal itu bukan artinya kita tidak pakai usaha. Ini perlu diluruskan. Sering orang menganggap pasrah pada Allah, selesai. Bukankah Allah mampu menyelesaikan semua urusan? Kemudian dengan pemahaman semacam ini, dia nggak kerja, dia nggak usaha, dia menganggap cukup aku pasrah kepada Allah. Dia anggap yang ia lakukan ini cukup baik, bahwa ia adalah mengandalkan diri kepada Allah. Sementara Al-Quran dalam beberapa ayatnya menganjurkan dengan gamblang kepada kita bahwa orang yang bertawakal itu harus usaha. Orang yang bertawakal itu harus usaha. Kalau orang tidak usaha dalam tawakalnya, berarti ia belum melakukan yang terbaik. Dalam surat Yusuf, dalam surat Maryam, dalam surat Ra'd, atau dalam surat Al-Hijr, ayat-ayat semua ini menunjukkan gamblang pada kita bahwa tawakal itu artinya juga mengambil semua persiapan dan usaha semaksimal mungkin. Dengan usaha kita bertawakal kepada Allah, artinya usaha, tapi gak hanya mengandalkan usaha kita, usaha karena perintah Allah untuk usaha, tapi sekaligus gak mengandalkan hanya usaha. Yang kita andalkan hanyalah Allah yang bisa mensukseskan semua usaha kita dan mampu menggagalkan semua usaha kita. Surat Yusuf, dalam satu cerita yang saya baca tadi, Yakub ketika memerintahkan anaknya untuk pergi ke Mesir mencari, mengambil makanan, karena begitu cerita dalam surat Yusuf yang panjang. Ketika 11 anak ini ingin pergi ke Mesir, Yakub takut karena sudah kehilangan Yusuf. Yakub takut kalau 11 orang ini masuk dari pintu yang satu, 11 orang yang begitu tampan mungkin wajah mereka, walaupun gak seperti Yusuf tapi saudara Yusuf.
atau mungkin juga dianggap 11 orang, mungkin mengganggu jalan. Yusuf berkata, hei anak-anakku, jangan masuk lewat pintu yang satu, berpecah aja. Ini usahanya Yakub. Ini usaha Yakub. Kalau masuk jangan sekaligus 11 orang, tapi berpisah-pisahlah supaya kalian nggak kena mata, atau nggak dihasut orang, atau tidak dianggap orang akan melakukan sesuatu. Dengarkan ayatnya, Allah berfirman, wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Hei anak-anakku, jangan masuk Mesir lewat pintu yang satu, tapi masuklah lewat abwabin mutafarriqah, pintu-pintu yang lain. Berbagilah 3-3 atau 4-4. Ini usaha, dan ini maksimal usaha untuk menyelamatkan anak-anaknya. Tetapi setelah usaha ini beliau berkata, wa ma ugni ankum minallahi min syai'. Tapi aku nggak bisa menjamin ketentuan Allah. Allah berkehendak apapun yang Dia lakukan. Kita usaha, tapi Allah adalah yang menentukan. Inil hukmu illa lillah. Ketentuan hanya ada pada Allah. Setelah ini Yakub berkata, alaihi tawakkaltu. Aku hanya bertawakal kepada Allah. Wa alaihi, dan berdasarkan semacam ini dengan usaha, fal yatawakkalil mutawakkilun. Artinya dengan usaha semacam inilah hendaknya orang bertawakal kepada Allah. Artinya tawakal tapi usaha. Tidak cukup Yakub berkata, pergilah 11 orang, jalan sesuka kalian walaupun lewat pintu, saya kan tawakal kepada Allah. Tidak, usaha dulu. Jangan berbarengan, ini usaha. Tetapi setelah usaha masih Yakub berkata, wa ma ugni ankum minallahi min syai', inil hukmu illa lillah. Aku nggak bisa menjamin kalau berpisah-pisah selamat, tidak. Kita hanya usaha, ketentuan hanya ada pada Allah. Tapi fa alaihi, dengan semacam inilah falyatawakkalil mutawakkilun. Atau kita bisa melihat dengan peristiwa Maryam alaihissalam, ibu Isa afwan. Kita membaca dalam surat Maryam ayat 25. Maryam detik-detik mau melahirkan Isa, dikurcilkan oleh orang kampungnya, seorang wanita tanpa suami mengandung. Detik-detik mau melahirkan, ia pergi jauh dari kota, berteduh di bawah pohon kurma. Kita bisa bayangkan seorang waktu detik-detik melahirkan, keletihan dan semuanya. Tetapi justru saat semacam itu Allah berfirman kepada Maryam, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiya. Hei Maryam yang akan melahirkan Isa, goyanglah pohon kurma ini, nanti akan berjatuhan kurma-kurma yang hampir matang, dan makanlah. Bukankah Allah mampu menjatuhkan kurma tanpa digoyang oleh wanita yang detik-detik mau melahirkan penuh kesulitan? Bukankah Allah maha mampu menjatuhkan kurma itu tanpa digoyang oleh Maryam? Maha mampu. Tetapi Allah selalu menginginkan hambanya harus melakukan sesuatu dengan sebab musababnya, dengan usaha. Kemudian Allah yang menentukan. Allah ingin mengajari hambanya agar masuk rumah lewat pintu, agar memperoleh natijah atau keberhasilan lewat usaha. Walaupun tidak boleh mengandalkan usaha, tapi usaha harus dilakukan. Atau kita membaca dalam surat Ra'd atau surat Al-Hijr, ketika Allah menceritakan pada kita berkaitan dengan kaum Lut yang akan dihancurkan oleh Allah di subuh hari. Malaikat pada malam hari datang ke rumah Lut. Hei Lut, besok desamu akan dihancurkan, pergilah malam ini kamu, tinggalkan desa. Kita akan bertanya, gak mampukah Allah menghancurkan semua penghuni desa dan menyelamatkan rumah Lut dengan keluarganya? Sangat mampu. Tetapi Allah selalu mengajari hambanya harus usaha. Bukan tidak usaha, usaha. Dengan usaha itu ada harganya di sisi Allah, ketentuan di tangan Allah, tapi usaha itu ada nilainya di hadapan Allah. Wa asri bi ahlika bi qit'in minal lail. Hei, bawa keluargamu di malam hari ini keluar dari kampung ini. Ayat-ayat semacam ini dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali. Ringkasnya ialah kita diwajibkan tawakal,
Tapi bukan arti tawakal itu mengandalkan hanya kepada ketentuan Allah tanpa usaha, tetapi harus usaha semaksimal mungkin, tetapi tidak mengandalkan usaha itu harus sukses. Yang kita andalkan adalah yang bisa mensukseskan, yaitu hanya Allah. Karena kalau kita duduk tanpa usaha, tadi saya bacakan firman Allah bahwa Allah mencintai orang bertawakal. Kalau ada orang gak usaha kemudian bertawakal, itu bertentangan dengan syariat. Bagaimana seseorang yang bertentangan dengan syariat bisa menjadi kekasih Allah? Karena itu kemudian tawakal artinya dengan usaha. Rasul pernah duduk di masjid sallallahu alaihi wa alihi. Datang kemudian sahabat naik ontanya, turun dari onta, dibiarkan ontanya masuk ke masjid Rasulullah. Rasulullah kemudian bersabda kepadanya, "Hei, tidakkah kamu ikat untamu kemudian kamu masuk ke masjid?" Kata orang itu, "Tidak, aku bertawakal ya Rasulullah." Tanpa usaha dia dilepas untanya, kemudian ia berkata, "Aku bertawakal ya Rasulullah." Dengarkan kemudian Rasul memberikan definisi tawakal untuk orang itu dan untuk kita dan untuk pengikut beliau sepanjang zaman. Beliau kemudian bersabda, "Iqilha wa tawakkal." Ikat dan bertawakal. Artinya usaha, sambil usaha bertawakal. Karena itu orang meyakini rizki di tangan Allah. Allah yang membagi rizki. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami Allah yang membagi rizki untuk mereka dalam kehidupan mereka di dunia ini. Tetapi bukan berarti kemudian orang bertawakal tidak usaha. Cukup di mihrabnya, dengan tasbihnya, dengan wirid-wiridnya, dengan doa-doanya, ia berkata, "Aku mohon rizki." Karena ini bertentangan dengan syariat. Allah mengajarkan kita, usahalah, pergilah, kelilinglah di bumi Allah untuk mencari rezeki. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Allah jadikan bumi dihamparkan semacam ini. Berjalanlah di bumi Allah, mencari rizki Allah. Setelah berjalan, setelah usaha, baru fakulu min rizqihi. Ada seorang disebutkan di zaman Isa Al-Masih, juga terjadi di zaman Imam Ja'far As-Sadiq. Ada seorang disebutkan bahwa ada seorang sangat beribadah. Dia hanya menyendiri, meninggalkan kesibukan orang. Dia pergi ke tempat sunyi di gunung, dia berdoa dan beribadah. Dihabiskan siang dan malam untuk beribadah. Isa bertanya, dan ini kejadian pun zaman Imam Ja'far. Imam Ja'far bertanya kepada yang menceritakan, siapa yang memberikan makan orang itu, yang menyelesaikan urusan keluarganya, yang mencukupi kebutuhannya? Kata orang itu pada Isa, ada seseorang yang membantu dia. Kata Nabi Isa, orang yang memberikan itu, dia lebih beribadah kepada Allah daripada ia yang mengandalkan pemberian orang. Arti tawakal bukan berarti kita tinggalkan usaha. Justru ini arti yang salah. Kalau ada hidangan di depan saya, makanan, kemudian saya berkata, yang memberi makan Allah, yang mengenyangkan Allah, yang memberi segala sesuatu Allah, makanan ini hanya saya lihat, saya enggak gerakkan tangan saya enggak mengambil kemudian saya masukkan ke mulut saya, maka saya termasuk orang yang paling bodoh dan sekaligus orang yang melanggar ketentuan syariat Allah dan bukan orang yang bertawakal. Kalau usaha berniaga itu bertentangan dengan tawakal, gak bakal para anbiya pun mereka berusaha, para a'immatul adhar mereka pun kerja dan usaha. Bukankah Rasul pernah bersabda, al-ibadatu sab'una juz'an wa afdaluha talabul halal. Ibadah itu ada 70 bagian dan yang paling mulia adalah mencari nafkah yang halal. Karena itu Allah gandengkan jihad fisabilillah dengan keluar di jalan Allah, di bumi Allah untuk mencari nafkah dalam salah satu ayat Al-Quran.
Sekali lagi, tawakal bukan berarti meninggalkan usaha, tetapi justru tawakal itu ialah menganjurkan kita untuk berusaha semaksimal mungkin usaha, kemudian kita bisa melihat hasil dari usaha itu, apa yang Allah berikan pada kita itu yang terbaik untuk kita. Karena yang kita hadapi ini ada beberapa hal. Mungkin kita ingin memperoleh keuntungan yang belum ada pada kita. Orang belum memiliki mobil, belum memiliki rumah, dia mengharapkan untuk memiliki hal-hal yang belum ia miliki. Kedua, ada orang yang telah memiliki, tapi dia ingin usaha menjaga dan menyelamatkan apa yang ia miliki. Ketiga, ada orang yang takut akan terjadi sesuatu kepada dia, maka dia usaha supaya nggak terjadi. Halnya belum terjadi, takut rumahnya dimasuki pencuri, maka ia harus selesaikan semua rumahnya, dijaga dengan rapi. Belum terjadi, tetapi dia mengkhawatirkan akan terjadi, maka ia jaga. Atau keempat, sesuatu bahaya itu sudah ada pada dirinya, dia ingin menyelamatkan atau menghilangkan bahaya ini dari dirinya. Satu contoh, ketika ia sakit, sudah ada badannya sakit, maka dia berobat. Keempat-empat keadaan manusia ini ingin mencari sesuatu yang belum ia peroleh, ingin menyelamatkan apa yang telah ia miliki, ingin menyelamatkan apa yang telah ia miliki, menjaga, atau ketiga, ingin menjauhkan semua problem yang belum terjadi, atau keempat, ingin menghilangkan bencana atau problem yang sudah ada pada dirinya. Empat ini ketika dikerjakan oleh manusia, ia tidak bertentangan dengan tawakal. Sekali lagi, tawakal adalah bukan hanyalah mengandalkan tanpa usaha, tapi tawakal itu ialah kita berusaha, kemudian kita tentukan semua itu ada pada Allah, penyelesaiannya ada pada Allah. Kalau orang menganggap tawakal itu tanpa usaha, maka kita akan lihat banyak hal yang bertentangan dengan yang dilakukan oleh para anbiya, dilakukan oleh Ar-Rasulul A'zam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Rasul pernah bersabda sallallahu alaihi wa alihi, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana." Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan arti tawakal yang sebenarnya, pasti Allah akan memberikan rizki kepada kalian seperti Allah memberikan pada burung. Pagi hari ia keluar dalam keadaan lapar, sore hari ia kembali ke sangkarnya dalam keadaan kenyang. Allah, dia burung ini tawakal. Ketika Rasul ingin menentukan haqqat tawakal yang sebenarnya, yang dibuat contoh Rasulullah burung tidak hanya di sangkarnya mulai pagi menunggu ada yang mengirim, tetapi ia keluar mulai pagi mencari nafkahnya, kembali pergi lapar, kembali siang. Ini haqqut tawakkul, kata Rasulullah. Ini arti tawakal sebenarnya. Artinya di sini ada usaha, bukan tawakal tanpa ada usaha. Karena itu dalam hadisul Mi'raj, Imam Ali pernah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bahwa Rasul pernah bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, ayyul a'mali afdal?" Ya Allah, amal perbuatan apa yang paling mulia ya Allah? Faqala Allah azza wa jal, "Ya Ahmad, laisa syai'un afdalu indi minat tawakkul alayya warridha bima qasam." Hei Ahmad, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisiku melebihi tawakal kepadaku dan rela dengan semua ketentuanku. Karena itu orang yang bertawakal kepada Allah, orang yang paling disenangi oleh Allah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi pernah menyebut dalam hadisnya ketika berkaitan dengan orang-orang bertawakal, Rasul sallallahu alaihi wa alihi pernah bersabda sallallahu alaihi wa alihi, "Man ahabba an yakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah." Siapa yang ingin menjadi orang yang paling kuat, hendaklah ia bertawakal kepada Allah. Orang yang paling kuat
orang yang bertawakal, karena dia nggak bakal diombang-ambingkan oleh orang, nggak pernah mampu diancam orang, nggak pernah akan mampu dirayu orang, karena dia telah bersandarkan diri kepada Allah dengan keyakinan bersandarkan diri dengan Allah pasti akan selesai urusannya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh innallaha balighu amri. Karena itu Imam Ali pernah meriwayatkan begini, an Amiril Mu'minin alaihi salam annahu marra yawman ala qaumin fara'ahum asihha jalisin fi zawiyatil masjid. Imam Ali bin Abi Thalib pernah suatu hari melewati jalan di masjid, melihat sekelompok manusia, mereka itu sehat, enggak sakit, seger, tapi mereka duduk di tepi masjid, gerombol di tepi masjid. Faqala man antum? Kata Imam Ali, siapa kalian ini? Mereka berkata, qalu nahnul mutawakkilun, kami orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Qala bal antumul mutaakkilah, kalian bukan orang yang bertawakal. Fa in kuntum mutawakkilin fama balagha bikum tawakkulikum. Kalau benar-benar kalian orang yang bertawakal, apa bukti tawakal kalian? Sehat, enggak kerja, cuma di pojok masjid, semua orang usaha, dia duduk, mereka duduk. Apa hakikat tawakul kalian? Kata Imam Ali, qalu idza wajadna akalna wa idza faqadna sabarna. Kami adalah kelompok kalau dapat sesuatu kami makan, kalau enggak dapat kami sabar. Mereka ingin menampakkan ini tawakal, pasrah. Kalau dapat kami makan, kami nikmati, kalau enggak kami peroleh, kami sabar. Qala alaihi salam, kata Imam Ali, hakadha taf'alul kilabu indana. Anjing-anjing tempat kita pun seperti ini. Kalau dikasih dimakan, kalau enggak apa boleh buat, harus sabar. Hakadha taf'alul kilabu indana, kata Imam Ali, begini anjing-anjing juga di daerah kami. Qalu fama naf'al? Apa yang harus kami lakukan wahai Amirul Mu'minin? Kata Imam Ali, qala kama naf'al, lakukan seperti yang kami lakukan. Qalu kaifa taf'al? Mereka berkata, apa yang kalian lakukan? Qala alaihi salam, idza wajadna badzalna wa idza faqadna syakarna. Kami adalah kelompok kalau memperoleh kami beri orang lain, dan kalau tidak memperoleh kami bersyukur kepada Allah. Bukan sabar, bersyukur. Karena Imam Ja'far Shadiq pernah bertanya pada salah seorang sufi di zaman beliau, bagaimana kalian bersyukur kepada Allah? Mereka berkata, kalau kami memperoleh apa yang kami minta, yang kami harapkan, kami terima kasih. Kalau enggak, ya kami sabar. Kata Imam, hayawan pun melakukan semacam ini. Mereka teriak, harus bagaimana wahai putra Rasulullah? Kata beliau, Al-Imam Ja'far Shadiq, kamu hendaklah ketika kalian memperoleh bersyukur, ketika kalian tidak memperoleh juga bersyukur. Karena banyak hal yang kita minta Allah nggak kasihkan pada kita karena rahmat Allah untuk kita. Kalau dikasih mungkin kita berbahaya. Karena itu kalau dikasih berterima kasih, nggak dikasih pun berterima kasih, karena zat yang maha murah, yang maha rahman dan rahim, nggak memberi kecuali dibalik tidak memberi ini ada bahaya, ingin menyelamatkan umatnya, hambanya supaya nggak memperoleh bahaya itu. Tawakal selalu membawa kebaikan dan kemujuran untuk seseorang yang melakukannya. Karena itu ada hadis-hadis yang banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, atau ungkapan-ungkapan yang indah dari para a'immatul adhar yang menyebutkan bahwa orang yang bertawakal kepada Allah selalu akan sukses dalam semua urusannya. Al-Imam Jawad beliau pernah bersabda, kaifa man Allah kafiluh, bagaimana orang akan terlantar kalau Allah yang menjaminnya dan menanggungnya. Sementara Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kata Imam Jawad, bagaimana orang akan terlantar hidup sia-sia kalau Allah yang menjaminnya. Imam Baqir pernah menyebutkan, man tawakkal 'alallah la yughlab. Siapa yang bertawakal kepada Allah tidak pernah akan dikalahkan. Dan banyak riwayat-riwayat
dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yang menyebutkan arti tawakal mutlak kepada Allah. Sementara derajat orang bertawakal ini berbeda-beda. Sebelum saya akhiri, orang bertawakal seperti orang sholat, kita semua sholat, tapi sholat kita nggak ada yang sama, satu sama lain berbeda. Sholat para aulia berbeda dengan sholat kita, sholat para a'imah berbeda, sholat para anbiya dan begitu. Sholatnya sama, tapi nilai dan hakikat sholatnya berbeda. Bertawakal pun artinya menyandarkan diri kepada Allah, tapi tingkatannya berbeda-beda. Karena itu sebagian para ulama menyebutkan tingkatan tawakal itu pun berbeda-beda. Ada yang lemah, ada yang mulai kuat sedikit, ada tingkatan yang paling tinggi. Mereka menyebutkan simpel begini, tawakal itu dalam lemah dan kuatnya ada beberapa tahapan. Tahapan pertama ialah orang bertawakal kepada Allah seakan-akan ia telah menjadikan Allah wakilnya yang menyelesaikan urusannya, maka dia pasrah padanya, selesai. Tidak lagi dia mau tahu. Artinya tapi tetap dia masih usaha mencari Allah sebagai wakilnya. Karena itu dia menjadikan Allah yang ia percayai, yang ia serahkan kemudian semua urusannya. Pengetahuan dia terhadap Allah itu juga menaik dan menurunkan arti tawakal dan pasrah dia kepada Allah. Kedua, ada tawakal itu tawakal seseorang kepada Allah bagaikan seorang anak bayi atau anak kecil pada ibunya. Anak kecil di dunianya tidak ada sesuatu kecuali ibunya. Apapun urusannya, yang menganggap bisa menyelesaikan urusannya cuman ibunya. Apapun dia cuma ingin, gak mau pisah dengan ibunya, karena satu-satunya yang dianggap menyelesaikan urusannya, menyelesaikan semua masalahnya cuman ibunya. Karena itu kalau ia ditinggal oleh ibunya, dia harus pergi mencari ibunya. Kalau dia sampai tidak melihat ibunya, yang ada di lidahnya, di lisannya, teriakannya cuman ibu, ibu, karena yakin cuman ibulah yang bisa menyelesaikannya. Ada bentuk tawakal semacam ini. Orang sudah gak melihat semua sebab musabab, yang ada cuman Allah. Dalam salah satu buku Al-Arifin pernah diceritakan, salah seorang arif berkata, aku pernah suatu hari di rumahku, sementara kamar rumahku sebelah kampung, di situ banyak anak-anak kecil sedang bermain. Ketika aku melihat ada seorang pengemis datang kepada salah satu anak yang main itu, anak itu dengan gamblang ia teriak, kamu kalau mau minta uang, pergilah ke ibuku, kata anak itu. Orang arif itu kemudian bangun, dia berkata, aku mendapatkan pelajaran paling besar dari anak ini. Kalau seumpama aku dan orang mukmin bertawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, sepasrah seorang anak ini kepada ibunya, semua urusan kita akan diselesaikan oleh Allah. Ada tawakal, tahapan pertama kita jadikan Allah sebagai wakil kita menyelesaikan urusan kita. Mungkin kita masih mencari hal yang lain, sebab-sebab yang lain, walaupun sudah ada wakil. Tahapan kedua, kita anggap seperti orang anak kecil hanya yang dilihat ibunya, nggak ada selain ibunya yang bisa menyelesaikan. Karena itu yang ada di lidah dia cuma ibu dan hanya ibu. Orang yang tawakal, yang hanya melihat hanya semua ketentuan di tangan Allah, dia nggak pernah melihat sesuatu yang dilihat cuma Allah. Dia sudah lupa lagi dengan semuanya, yang ia ingat cuma Allah. Ada tawakal ketiga, dan ini yang paling sulit mungkin tingkatan-tingkatan para anbiya Allah, para a'immatul athhar. Kondisinya bagaikan seorang mayit di tengah-tengah orang yang memandikan jasadnya. Kapan si mayit bisa melakukan sesuatu? Ia hanya pasrah, dia apapun dia apakan saja oleh yang memandikan, dibawa kanan kiri dan semuanya, karena dia enggak memiliki lagi dirinya, karena dirinya mutlak hanya diserahkan kepada yang memandikan ia. Artinya dia meyakini dia nggak bisa bergerak, nggak bisa menggerakkan apapun tenaganya, karena yang bisa menggerakkan cuman ia yang sedang memandikan. Ada seorang hamba yang telah fana di hadapan Allah, yang ia melihat tidak ada sesuatu yang bisa melakukan sesuatu kepadaku kecuali hanya Allah, dan selain Allah tidak ada. Kita mungkin masih ingat Nabi Ibrahim ketika Namrud mulai mengumpulkan api, membakar api, kemudian melemparkan Ibrahim ke dalam api. Jibril datang, Ibrahim minta. Kata Ibrahim, kepadamu tidak. Malaikat hujan datang, Ibrahim minta pada Allah, aku malaikat hujan, kalau kamu minta aku turunkan hujan padam api ini. Kata Ibrahim, kepadamu tidak.
Malaikat penjaga angin datang, Ibrahim minta, aku akan kirim angin ini kepada istana mereka yang terbakar, kamu selamat. Kata Ibrahim, tidak. Terakhir Jibril teriak, Ibrahim misal, kalau nggak mau dengan kita semuanya minta pada Allah. Kata Ibrahim, hasbi ilmuhu bihali, cukup bagiku, iya sekarang Allah tahu keadaanku. Ini puncak arti tawakal, sehingga akhirnya dia menganggap dirinya nggak berbuat sesuatu dan nggak pernah. Kita mungkin berkata, kenapa nggak berdoa? Sementara kan doa harus. Sekali lagi, tingkatan demi tingkatan itu ada. Kita mungkin harus berdoa, tapi tingkatan orang seperti Ibrahim, hasbi ilmuhu bihali. Karena itu Ibrahim disebut oleh Allah, wa Ibrahim alladzi waffa, telah wafi, benar Ibrahim telah benar-benar melakukan sebenarnya. Ketika Ibrahim hanya pasrah kepada Allah, tidak melihat segala sesuatu, tidak ada bantuan siapapun dari makhluk Allah, dia hanya melihat Allah dan ia yakin Allah tidak pernah mensia-siakannya. Cukup Allah berfirman pada api, ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Coba saat itu hujan, Namrud masih congkak. Coba enggak hujan, binasa kamu Ibrahim. Coba saat itu ada angin, istana Namrud yang terbakar, Namrud masih congkak, kita membakar kamu. Coba enggak ada angin, kamu yang hangus. Tapi Allah ingin menampakkan kekuatan Ibrahim, kekuatan Allah dengan keyakinan yang ada pada Ibrahim. Allah membiarkan Ibrahim di tengah-tengah api yang sedang menyala, justru Ibrahim merasa dingin di dalam api itu. Dan inilah wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sebelum saya akhiri, saya ingin membacakan sabda Imam Ali bin Abi Thalib, pintu kota ilmu Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Apa komentar beliau terhadap tawakal? Banyak sebenarnya hadis-hadis dari beliau mengenai tawakal, cuman saya akan kutip satu hadis saja. Imam Ali pernah bersabda, qara'tu Taurata wal Injila waz Zabura wal Furqan wa akhadtu min kulli kitabin kalimah. Aku telah membaca Taurat, aku telah membaca Injil, aku telah membaca Zabur, aku telah membaca Furqan, yaitu Al-Quran. Dan dari masing-masing kitab ini aku ambil inti sarinya. Fa'akhadtu minat Taurati man samata naja, wa minal Injil man qana'a syaba', wa minaz Zabur man taraka syahwat salima minal afat, wa minal Furqan wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Aku ambil inti sari Taurat itu ialah siapa yang diem selamat. Aku ambil intisari dari semua isi Injil ialah siapa yang menerima ketentuan Allah, dia akan puas dalam kehidupannya. Aku ambil intisari dari Zabur ialah siapa yang mencampakkan syahwatnya, meninggalkan syahwatnya, dia akan selamat dari semua bencana. Dan aku ambil intisari Al-Quran ialah wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan menyelesaikan urusannya. Ayyuhal ikhwah, kajian kita malam ini berkaitan dengan tawakal. Dan saya yakin masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang lainnya, ahadits Rasulullah berkaitan dengan tawakal, bisa diteruskan dalam waktu-waktu yang lain, bisa dikembangkan sendiri dalam buku-buku yang ada. Tapi sedikitnya itulah kaitan beberapa arti tawakal dalam Al-Quran. Semoga Allah menjadikan kita tergolong orang-orang yang bertawakal kepada Allah, menyandarkan diri hanya kepada Allah, agar kita memperoleh semua penyelesaian dari Allah. Karena jaminan Allah, yang bertawakal kepadanya akan dicintai, yang bertawakal kepadanya akan diselesaikan semua urusannya. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.